Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbihi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada kesempatan pagi yang cerah ini kita kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian kita ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita terus belajar menuntut ilmu agama, menghadiri majelis ilmu, karena inilah jalan yang paling cepat mengantarkan kita semua ke surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Apabila kita sudah mengetahui ilmunya, berusahalah untuk mengamalkan. Karena kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, jihad itu yang pertama kita berjihad di dalam menuntut ilmu. Belajar butuh jihad, butuh kesungguhan, butuh pengorbanan. Mengorban waktu, kita berkorban tenaga, berkorban harta. Kita korbankan waktu kita. Ini butuh pengorbanan dalam menuntut ilmu agama. Setelah kita berkorban untuk belajar, kita juga harus berjihad untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Karena tujuan dari kita belajar adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu tersebut. Walaupun tidak semuanya yang kita pelajari kita amalkan, namun kita terus berusaha setiap apa yang kita pelajari kita amalkan. Sebagaimana kata sebagian ulama, meskipun hanya satu kali kita amalkan, asalkan setiap ilmu yang kita dapatkan langsung diamalkan. Walaupun hanya satu kali, dua kali, namun berusahalah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sebagaimana juga kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ta'allamu ya fa idza alimu ya amilu bima alimu. Belajarlah, dan ketika kalian sudah mengetahuinya, maka amalkan apa yang kalian ketahui. Setelah kita mengamalkan, kita juga punya tugas untuk menyampaikan kepada orang lain. Ini bukan hanya kewajiban seorang ustadz, bukan hanya kewajiban para guru untuk menyampaikan ilmu ini, namun kita semua, saya dan panjenengan semua wajib menyampaikan ilmu ini kepada orang lain. Dan ini adalah sebaik-baiknya perkataan. Sebaik-baiknya perkataan adalah orang yang menyampaikan agama Allah kepada orang lain. Berdakwah di jalan Allah, ini sebaik-baiknya ucapan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan sebaik-baiknya ucapan adalah orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi cita-cita kita semuanya. Kita jangan hanya beranggapan saya ini kan bukan di bidang dakwah. Saya ini bukanlah seorang ustadz. Kita semua punya beban untuk menyampaikan dakwah ini sesuai dengan yang kita ketahui.
Kalau yang tidak kita ketahui nggak perlu disampaikan. Tapi yang sudah kita ketahui, kita harus bertauhid, kita harus menjauhi kesyirikan. Jimat-jimat itu kesyirikan, jampi-jampi itu kesyirikan. Sampaikan kepada orang lain atau kepada saudara-saudara kita yang masih mengamalkan kesyirikan-kesyirikan itu. Ini wajib bagi kita semua untuk menyampaikan. Makanya kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu hanya hidup 23 tahun. Maksudnya setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul, itu hanya 23 tahun. Umur yang segitu, waktu yang segitu singkat, tapi yang masuk Islam satu bumi. Bukan hanya satu Arab atau bukan hanya satu jazirah Arab, tapi yang masuk Islam satu dunia, satu bumi. Bayangkan. Karena setiap orang yang mendengarkan dakwah beliau ikut menyampaikan. Maka kalau dakwah tauhid ini kita hanya andalkan ustadz menyampaikan, ini nggak akan tersebar. Dakwah tauhid ini tidak akan tersebar kalau kita hanya mengandalkan ustadz yang menyampaikan. Kalau semua jamaah yang hadir, yang mendengarkan, berusaha memahami, lalu menyampaikan lagi kepada orang lain, insya Allah dakwah tauhid ini akan tersebar. Masyarakat akan pelan-pelan meninggalkan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi tugas kita bersama untuk terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya harus bersabar. Dalam belajar butuh kesabaran, dalam beramal juga butuh kesabaran, apalagi di dalam berdakwah harus butuh kesabaran. Dijauhi oleh orang lain, bahkan mungkin keluarga kita sendiri. Kalau kita sampaikan ini nggak boleh, malah dimusuhi sama keluarga kita. Tahlilan nggak boleh, wah kita langsung dijauhi. Dan itu resiko, harus disampaikan. Jangan kita hanya pengen dekat dengan keluarga, pengen disukai sama orang lain, tapi tidak mau menyampaikan kebenaran. Ini keliru. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan dicintai oleh Allah dan juga akan dicintai oleh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang hanya mencari keridhaan manusia, pengen cari keridhaan manusia, akhirnya takut menyampaikan kebenaran, maka dia akan dijauhi oleh Allah dan akan dijauhi oleh manusia. Namanya manusia, hari ini mungkin dia ridho sama kita, besoknya belum tentu. Saat kita lapang mungkin dia dekat sama kita, tapi kalau saat kita kiri wah itu pada menjauh dari kita. Dan itulah sifatnya manusia. Maka jangan hanya mencari keridhaan manusia, tidak mau menyampaikan kebenaran. Wajib tetap kita menyampaikan kebenaran, namun tentunya dengan cara-cara yang bijak, cara-cara yang baik, dengan lemah lembut, tidak dengan teriak-teriak, tidak dengan seakan-akan menggurui atau menyalahkan, tapi sampaikan dengan dalil-dalil, dengan hadis-hadis. Dan alhamdulillah selama ini kita belajar tentang dalil-dalil, tentang hadis-hadis, ayat-ayat, maka bisa kita pahami, lalu kita usahakan untuk disampaikan kepada orang lain. Allahu a'lam bishawab. Ini yang menjadi muqaddimah dari pembahasan kita. Insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Insyaallah kita akan masuk di bab yang ke-31. Baik. Bab yang ke-31 ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau akan mulai menerangkan tentang ibadah hati. Jadi ibadah itu ada ibadah ibadah lahiriah, ada ibadah batiniah, ibadah amaliyah atau ibadah al-jawarih, ibadah anggota badan, ada juga ibadah qalbiyah. Ibadah jawarih maksudnya anggota badan, gerakan ruku, sujud, gerakan ataupun berjalan, lari, ini semua termasuk ibadah lahiriah. Kita dianjurkan untuk lari dari Safa ke Marwah, kemudian
lari dengan atau berjalan dengan cepat ketika tawaf yang pertama, atau bahkan melempar, ini juga menjadi ibadah. Kalau masuk dalam ibadah haji, melempar jumrah, ini semua namanya ibadah jawarih. Nah, ada juga ibadah qalbiyah, yaitu ibadah yang ada di dalam lubuk hati manusia. Nah, kita ini dituntut untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya dari sisi jawari, bukan hanya dari sisi anggota badan, tapi kita dituntut untuk mentauhidkan Allah itu secara lahiriah maupun batiniah. Jawarihnya tauhid, begitupun qalbiyahnya juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang-orang yang orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan itu tidak hanya perbuatannya, tapi hatinya juga bisa menyebabkan dia terjatuh di dalam kesyirikan. Berarti di sini bisa kita simpulkan, masalah hati itu punya kaitan yang sangat erat dengan masalah tauhid. Ya, hati itu punya kaitan yang sangat erat dengan masalah tauhid. Maka di sini beliau membawakan bab yaitu qaulullah ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kalau diterjemahkan di sini bab cinta kepada Allah. Sebetulnya ini hanya untuk memudahkan saja, tulisan bab cinta kepada Allah. Aslinya bab firman Allah Subhanahu wa taala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah. Ini asli tulisan beliau. Jadi tidak ada judulnya cinta kepada Allah, ini enggak ada dari buku beliau. Yang ada adalah bab langsung perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bab qaulullahi ta'ala, ya. Itu maksudnya. Tapi ini diterjemahkan seperti ini untuk mempermudahkan kita memahami. Jadi maksud dari beliau ini membawakan ayat ini adalah tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelumnya coba kita dengarkan dulu, ada yang bantu untuk membacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tafadhol. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Ayat selanjutnya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu qtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tika. Bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Surat At-Taubah ayat 24. Nah, barakallahu fiik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini beliau membawakan dalil, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 165.
Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nas, di antara orang-orang, yaitu orang-orang siapa itu? Ahlu syirik, orang-orang musyrik. Di antara orang-orang musyrik itu man yattakhidhu min dunillahi andadan. Mereka menjadikan tandingan-tandingan untuk selain Allah, atau mereka menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah dengan selain Allah. Kemudian mereka mencintai tandingan-tandingan itu, mencintai berhala-berhala itu kahubbillah, seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini ada sebuah pelajaran bahwa ternyata orang-orang musyrik juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalimat kahubbillah, sebagaimana mencintai Allah. Kalimat atau huruf kaf di sini itu maknanya mutasawiyah, yaitu sama. Mencintai Allah dengan mencintai Tuhan-Tuhan selain Allah itu sama, sejajar, sebanding, ya. Ini orang-orang musyrik. Mereka mencintai Allah sekaligus mereka juga mencintai berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai berhala-berhala tersebut, Tuhan-Tuhan mereka. Maka di sini Allah sebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih besar cinta mereka kepada Allah daripada cinta orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman kecintaannya mereka lebih besar kepada Allah daripada cintanya orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang musyrik cintanya kepada Allah itu tidak murni, cintanya masih bercampur, alias tidak ikhlas dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Kalau cinta mereka itu tidak murni, tidak ikhlas, ya karena mereka selain mencintai Allah juga mencintai selain Allah. Nah, orang-orang beriman cintanya itu murni. Mereka betul-betul hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kecintaan mereka kepada Allah melebihi kecintaan kepada apapun. Ini cintanya orang-orang beriman. Makanya nanti akan kita jelaskan di antara ciri-ciri orang-orang yang imannya itu sempurna. Ini bisa menjadi bahan koreksi untuk kita sekalian. Apakah kita ini termasuk orang yang mencintai Allah dengan tulus atau masih kurang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Alias kita ini betul-betul imannya sudah mendekati sempurna atau masih jauh dari kata sempurna. Ini bisa kita ukur dari cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara pelajaran bahwa orang-orang musyrik juga mencintai Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak murni di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dari sebab inilah kenapa orang-orang musyrik juga memberikan ibadah-ibadah yang lain kepada selain Allah. Karena hati saja juga diberikan kepada selain Allah, maka wajar kalau sebagian ibadah-ibadah mereka ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat, namanya hati itu adalah penggerak. Hati itu penggerak segala anggota tubuh manusia. Dia yang menggerakkan untuk kebaikan atau dia yang menggerakkan untuk keburukan. Hati ini adalah poros segalanya.
Makanya mungkin kita sering mendengar Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ya seluruh amalan itu akan baik kalau hatinya baik, dan sebaliknya seluruh amalannya akan buruk jika hatinya buruk. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya apabila hatinya itu baik, maka seluruh anggota badannya akan ikut baik. Dan kalau sebaliknya kalau hatinya buruk, maka seluruh anggota badannya akan ikut buruk. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ya. Ini poros. Makanya kaum musyrikin memberikan ibadah-ibadah. Ketika menyembelih, mereka tujukan kepada selain Allah. Ketika bernazarnya juga kepada selain Allah. Atau ketika bersumpahnya kepada selain Allah. Ataupun berdoa, meminta sesuatu, meminta perlindungan, atau beristighosah ketika dalam keadaan genting dan seterusnya, mereka bisa serahkan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari mana? Karena hati mereka juga mencintai berhala-berhala, hati mereka mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Karena hati mereka tulus di dalam mencintai Allah, maka anggota badannya semuanya ikut. Seluruh amalannya, seluruh ibadahnya betul-betul dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau hatinya bertauhid, maka seluruh anggota badannya ikut bertauhid. Ini keistimewaannya orang-orang yang beriman. Maka kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang musyrik dalam surat Asy-Syura ayat 97 sampai 98. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum birabbil alamin. Ya. Orang-orang musyrik menyesal ketika dimasukkan ke dalam api neraka, lalu mereka menyesal karena telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah. Menyamakan dalam hal apa? Menyamakan dalam hal cinta. Orang-orang musyrik mencintai Allah dan juga mencintai selain Allah. Mereka baru menyesal nanti di hari kiamat. Berkata, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum birabbil alamin." Ya. Demi Allah, sesungguhnya kami berada di dalam kesesatan yang nyata, karena kami telah menyamakan kalian dengan Rabbil Alamin. Jadi ini Allah menceritakan orang-orang musyrik sedang sedang berbantah-bantahan dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Nanti di hari kiamat, orang-orang musyrik berbantah-bantahan dengan orang-orang yang mereka sembah. Ada yang menyembah berhala, menyembah Lata, menyembah Uzza, Manat, dan yang lainnya. Nanti pada hari kiamat semua tuhan-tuhan ini apa? Berlepas diri dari orang-orang musyrik. Maka disinilah baru mereka menyesal, ya. Kami telah berada dalam kesesatan yang nyata karena kami menyamakan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyamakan di dalam mahabbah. Ya. Atau dalam ayat yang lain, tsummal ladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir itu kepada Tuhan mereka ya'dilun, mereka berlaku seimbang. Apa maksudnya? Orang-orang kafir kepada Tuhannya berlaku seimbang, yaitu menyamakan antara Allah dengan berhala-berhala, seimbang. Ibadahnya seimbang, rasa cintanya, harusnya Allah itu segala-galanya. Ibadah semua diserahkan kepada Allah, rasa cinta, rasa harap, rasa takut semua harusnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Dari sini bisa kita rincikan masalah cinta ini, ya. Sebagian ulama membaginya dengan berbagai macam. Termasuk Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Jawabul Kafi membagi cinta itu ada 5 macam. Meskipun di sana sebagian ulama yang lain juga membaginya, ya, dan mirip-mirip, ya. Kita menukil dari perkataan Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Cinta yang pertama kata beliau adalah mahabbatullah. Cinta kepada Allah. Yang kedua, mahabbatu ma yuhibbullah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, al-mahabbatu ma'allah, mencintai bersama Allah. Yang keempat, mahabbatu lillah atau mahabbatu fillah, mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah. Dan yang kelima, mahabbatu at-tabi'iyyah, cinta tabiat atau cinta bawaan lahir. Tabiat itu bisa di tabiat, paham ya? Tabiat manusiawi, ya. Cinta bawaan lahir manusiawi. Baik. Coba kita terangkan cinta yang pertama, yaitu mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pondasi segala cinta. Adapun kecintaan kita kepada yang lain itu harus dibawa atau harus mengikuti dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita menyamakan cinta kita kepada sesuatu disamakan dengan cinta kita kepada Allah, apalagi sampai melebihi. Ini orang-orang musyrik cuma menyamakan saja, itu sudah dimasukkan ke dalam api neraka. Apalagi sampai melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah inilah yang digambarkan dalam ayat ini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah sangatlah dahsyat. Dan luar biasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, Allah akan balik mencintai kita. Dan itu sangat berbeda dengan makhluk. Kita mencintai makhluk belum tentu mendapatkan cinta makhluk itu. Seorang rakyat mencintai rajanya, apakah mesti raja itu juga akan mencintai rakyat itu? Gak mesti. Ini ada raja yang sangat adil, sangat bijaksana, sangat baik, lalu dicintai oleh rakyat jelata. Mungkin raja ini pun nggak tahu nama desanya, ya. Ya mungkin tahu ya kalau nama desa, ya. Atau tempat tinggal rakyat ini, raja ini nggak tahu, apalagi orangnya. Tapi rakyat jelata ini sangat mencintai raja tersebut. Inilah kecintaan kita kepada manusia, belum tentu mendapatkan timbal balik cintanya kepada kita. Atau kita mencintai pasangan, belum tentu pasangan juga mencintai. Atau karena takut atasan kepada bawahan, bawahannya mencintai atasannya, belum tentu atasannya juga mencintai bawahannya tersebut.
dan begitu seterusnya. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, ketika ada seorang hamba yang maka enggak perlu khawatir, kalau saya nanti mencintai Allah, kira-kira saya dicintai enggak ya sama Allah. Ya. Kalau kita betul-betul dengan cara yang benar untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mencintai hamba tersebut. Apa yang terjadi kalau Allah itu sudah mencintai hamba itu? Masya Allah, Allah akan menjadi pendengarannya, Allah akan menjadi penglihatannya, Allah akan menjadi tangan yang dengannya dia mengambil, atau Allah akan menjadi kakinya di mana dia melangkah. Allah akan menjadi apapun yang dia inginkan. Maksudnya apa? Selalu ditolong sama Allah, selalu diberikan sama Allah. Apapun yang dia inginkan, dikasih petunjuk, dikasih arahan. Semua hidupnya akan terarah karena dia sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti akan kita bahas bagaimana cara mencintai Allah yang benar. Ini cukup panjang nanti, semoga waktunya cukup kita bahas bagaimana cara mencintai Allah yang benar. Baik, berikutnya adalah mahabbatu ma yuhibbullah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengikuti cinta yang pertama. Karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan itulah bukti cinta yang sebenarnya. Orang kalau sudah cinta dengan seseorang, maka dia akan suka dengan apa yang dicintai oleh orang yang dia cintai. Meskipun awalnya dia enggak suka dengan hal itu. Dia enggak suka makan petai, tapi karena kekasihnya suka makan petai, ya akhirnya dia ikut petai itu. Ini contoh saja ya. Jangan tersinggung yang suka petai gitu. Makanya benar ya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Sebagian menyebutkan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya si syani' law kana hubbaka shadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'. Andai bermaksiat kepada sesembahanmu, andai bermaksiat kepada Tuhanmu, sementara Anda sendiri mengklaim cinta terhadapnya, ini perkara yang mustahil. Engkau mengaku mencintai Tuhanmu, tapi engkau bermaksiat, maka cintamu itu mustahil. Kalau engkau betul-betul mencintai Tuhanmu, tentunya engkau gak mau bermaksiat, melanggar apa yang dilarang oleh Tuhanmu. Lau kana hubbaka shadiqan la ta'tahu, seandainya cintamu itu benar, engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibba muti', sesungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang dia cintai akan nurut. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang dia cintai, dia akan nurut. Nah, ini kita mencintai apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah juga mencintai Rasulullah. Dan Allah juga perintahkan hambanya untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita karena cintanya kepada Allah, kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada orang-orang soleh, para wali-wali Allah. Karena cinta kita kepada Allah, kita mencintai orang-orang soleh tersebut. Karena orang-orang soleh ini, mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai amalan-amalan soleh, mencintai ibadah-ibadah. Ini semua karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita bacakan hadisnya, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau ada pada diri seseorang, orang itu akan merasakan manisnya keimanan. Di antaranya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma.
atau ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selainnya. Nah, mencintai Allah atau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengikuti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai hadis ini nanti kan akan kita bahas karena akan dibawakan oleh beliau di bukunya ini. Inilah cinta yang merupakan kesyirikan yang disinggung oleh pengarang dalam judulnya ini, yaitu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Sebagian manusia, orang-orang musyrik mencintai tuhan-tuhan mereka sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka di samping mencintai Allah juga mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Ini mahabbah asyirqiyah, kecintaan yang syirik, yaitu cinta bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah mahabbatu at-tabi'iyah, yaitu cinta yang merupakan tabiat. Yang keberapa ini? Yang keempat ya, belum. Nah, Masya Allah. Mahabbatu lillah atau mahabbatu fillah, mencintai